Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Jasmi Hasanuddin kembali menjumpai dan menemani hari Anda dalam bincang Ramadan selama 30 menit ke depan. Alhamdulillah telah hadir kembali bersama kita narasumber Ustazah Indarwati yang akan menemani bincang kita. Hari ini kita akan membahas tema tentang manisnya iman. Baiklah, kita sapa terlebih dahulu pemirsa Ustazah Indarwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Baik. semoga puasanya lancar, Amin, amin, mendapatkan amin. keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Ustazah, ngomong-ngomong, tema kita kan hari ini tentang manisnya iman. Iya. Manisnya iman itu seperti apa sih Ustazah? Ya, baik Mbak Jasni, bahasan kita pada hari ini adalah mengenai manisnya iman. Ya, dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik Mbak Jasni, mengenai manisnya iman gitu ya. Jadi dalam diri kita sebagai manusia gitu ya, kita memiliki 3 unsur gitu Mbak. Yang pertama itu adalah jasad gitu ya, kemudian akal, dan yang ketiga adalah hati. Nah, ketiga unsur ini masing-masing memiliki atau membutuhkan yang namanya nutrisi. Nah, bagaimana dengan jasad? Apa yang dibutuhkan nutrisinya gitu ya? Nah, kalau kita sebagai jasad yang dibutuhkan itu adalah makanan. Gitu. Makanan yang seperti apa? Makanan yang halal dan thayyib tentunya, supaya jasad kita itu berkembang dengan baik. Nah, begitupun dengan akal. Apa sih makanan akal kita? Atau apa nutrisi dari akal kita? Nah, nutrisi dari akal kita itu adalah ilmu pengetahuan. Mengkaji ilmu-ilmu Allah. Yang sekarang banyak sekali kajian-kajian yang bisa kita ikuti begitu ya. Ya, kemudian yang terakhir gitu, adalah hati. Yang ini tidak bisa juga terlepas dari ketiga unsur itu gitu ya, tidak bisa dipisahkan. Nah, bagaimana hati ini memberikan nutrisinya gitu ya? Tentunya nutrisi hati ini diberikan makanan dengan keimanan kepada Allah begitu. Nah, ketika jasad kita gitu ya mendapatkan nutrisi makanan gitu ya, maka kita akan merasakan rasanya itu, enak banget nih makanan gitu ya, atau lezat banget nih makanan gitu ya. Nah, begitupun dengan akal kita ketika kita akalnya sehat gitu ya, maka kita juga akan bisa merasakan betapa nikmatnya ketika kita belajar, betapa nikmatnya ketika kita itu sedang menuntut ilmu, betapa nikmatnya ketika kita itu sedang mengkaji gitu. Nah, begitupun dengan hati. Ketika hati kita itu sehat gitu ya, maka kita pun akan bisa merasakan betapa nikmatnya atau manisnya keimanan kita kepada Allah. Nah, tetapi juga sebaliknya Mbak Jasni, ketika jasad kita ini sakit gitu ya, maka apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan menjadi nggak enak. Aduh, pahit gitu ya, aduh hambar, aduh nggak ada rasanya gitu ya. Nah, begitupun dengan akal kita. Kalau akal kita ini sedang sakit, maka kita pun tidak akan bisa merasakan nikmatnya lagi belajar, nikmatnya masih mengkaji, kayaknya hambar aja gitu ya. Istilahnya tuh kayak yang diomongin ya masuk-masuk aja gitu ya, tapi nggak membekas gitu ya. Nah itu. Nah, apalagi kalau dengan hati, bagaimana ketika hati kita itu sakit? Maka ketika hati kita itu sakit, kita tidak akan bisa merasakan betapa manisnya keimanan kita kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada 3 tanda gitu Mbak ya, bagi seseorang yang ia merasakan manisnya iman gitu ya. Jadi sahabat Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Jadi ada 3 perkara yang apabila 3 perkara ini gitu ya ada dalam dirinya, maka ia akan bisa merasakan manisnya iman. Nah, apa yang pertama? Yang pertama adalah ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi siwahuma.
Yang pertama adalah ketika ia mencintai atau dijadikannya cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu melebihi dari apa-apa cintanya kepada keduanya selain kepada Allah dan Rasulnya, begitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Ketika atau jika ia mencintai seseorang, gitu ya, maka cintanya itu adalah cinta karena Allah, gitu ya. Nah dan yang ketiga adalah wa ayyakrahu ayya'udha fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Dan yang ketiga adalah dia itu benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci ketika dia gitu ya dilemparkan ke dalam api neraka. Gitu. Jadi ada 3 tanda yang dinyatakan oleh atau disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai tanda bagi orang-orang yang bisa merasakan manisnya keimanan. Iya. Ya, baik Ustazah. Kan tadi sudah dijelaskan di dalam hadis bagaimana 3 tanda seseorang yang akan merasakan manisnya iman nih. Nah, maksudnya itu penjabarannya bagaimana nih Ustazah? Ya, baik Mbak Jasni, tadi bahwa ada 3 tanda gitu ya, bahwa seseorang itu bisa merasakan manisnya keimanan. Nah, tanda yang pertama itu apa? Tanda yang pertama adalah ketika ia mencintai Allah dan Rasulnya itu lebih dari segalanya gitu. Nah bagaimana dengan ini gitu ya, maka ketika seorang muslim itu memiliki rasa atau kecintaan kepada Allah gitu ya, maka dia harus memiliki atau menghadirkan kecintaannya kepada Allah itu gitu ya, itu dengan sepenuhnya hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. Jadi, tidak ada kepada yang lain ya. Termasuk manusia ya. Termasuk kepada manusia gitu ya, atau hal-hal yang lain juga gitu ya. Jadi hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. Nah hal ini seperti juga disampaikan oleh seorang ahli hadis Rajab Al-Hambali gitu ya, bahwa bagaimana untuk mencintai Allah dengan sepenuhnya, maka yang harus dilakukan itu adalah yang pertama adalah dengan makrifat kepada Allah. Nah makrifat kepada Allah itu apa? Makrifat kepada Allah itu adalah mengenal Allah gitu ya. Nah mengenal Allah itu kalau peribahasa ada yang menyatakan bahwa kalau nggak kenal maka tidak sayang, kalau nggak sayang maka nggak cinta gitu ya. Nah sama ini juga seperti ketika kita ingin mengenal Allah, maka kita juga harus mengenal Allah melalui apa gitu ya, melalui nama-nama Allah, sifat-sifat Allah gitu ya, kemudian melalui ayat-ayat Allah, mentadabburi ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Al-Quran dan juga ayat-ayat kauniyah gitu ya, berupa alam semesta dan seluruh apa yang ada di dunia ini begitu ya, dan seluruh apa yang ada di dalamnya, seluruh isinya gitu ya. Sehingga kemudian dengan itu ketika kita mentadabburi, maka akan timbul rasa Masya Allah, keagungan, akan ada rasa tumbuh mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai betapa Allah itu Maha Pencipta gitu ya. Dan kemudian kita akhirnya kita menyadari gitu ya, bahwa betapa kecilnya loh kita itu sebagai makhluk ciptaan Allah gitu ya. Nah kemudian inilah yang nanti akan menjadikan kita itu semakin mencintai Allah dan Rasulnya gitu. Tadi kayak orang aja yang mencintai seseorang itu akan kepo ya. Iya betul. Akan cari tahu dia tuh kayak mana kebiasaannya, iya betul seperti sekali. apa sih dia gitu Iya. kan. Apalagi ini Allah ya Ustazah ya. Iya, nah untuk itu. mengenal Allah berarti kan kita apa-apa tuh ya yang bisa kita itu tahu Allah itu seperti apa, itu kita harus kita cari tahu ya. Iya Masya betul Allah. sekali Mbak Jasni ya. Nah kemudian yang kedua gitu Mbak Jasni, kalau tadi yang pertama itu adalah ma'rifat gitu ya. Nah yang kedua adalah mensyukuri nikmat Allah gitu ya. Nah jadi kalau Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa cintailah Allah gitu ya, karena apa-apa atau karena nikmat yang sudah diberikan Allah kepadamu gitu ya. Maka ketika kita itu mencintai dari apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita gitu ya, maka kita akan menjadi hamba yang selalu mensyukuri gitu ya. Mensyukuri apa? Mensyukuri segala sesuatu yang itu datangnya dari Allah gitu. Nah ketika kita kemudian cinta kepada Allah gitu ya, maka kita harus mewujudkan gitu Mbak cinta itu gitu. Gitu ya. Jadi kalau istilahnya aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu, apa wujudnya gitu ya. Nah begitupun dengan ketika kita cinta sama Allah atau kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita harus mewujudkan rasa cinta itu dengan apa gitu ya, bagaimana cara mewujudkannya gitu ya.
Maka cara mewujudkan cinta itu adalah lahirnya kecintaan tanpa adanya keterpaksaan. Masya Gitu ya. Allah. Nah itu. Nah, bagaimana untuk melahirkan supaya tidak ada keterpaksaan itu, gitu ya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang wajib, gitu ya. Nah, hal-hal yang wajib itu apa? Nah, hal-hal yang wajib itu adalah menjauhi segala larangan-larangan Allah, gitu ya, dan mentaati segala perintah Allah. Itu adalah hal-hal yang ketika kita sudah meyakini atau ketika kita sudah mencintai Allah, maka itulah yang harus kita lakukan supaya Allah suka dengan kita. Berarti Gitu. cinta itu taat. Nah, ya, betul Sat? sekali gitu ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua gitu Mbak ya, kalau yang pertama tadi melakukan kewajiban kita kepada Allah gitu ya, maka yang kedua adalah kalau kita cinta sama Allah, maka kita harus mewujudkan dengan apa-apa yang Allah suka, gitu ya. Apa sih yang Allah suka? Adalah sunnah-sunnah gitu ya, sunnah-sunnah Allah. Kemudian hal-hal yang jauh dari apa ya, yang tidak disukai oleh Allah gitu ya, itu yang harus kita lakukan gitu. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu yang tetapi itu tidak disukai oleh Allah atau bahkan itu dilarang gitu ya oleh Allah, maka cinta kita itu hanyalah palsu gitu loh. Jadi istilahnya kamu cinta tapi nggak ada buktinya gitu ya, nah seperti Makanya itu. nggak dikatakan cinta. Nah iya, maka ketika kita melakukan seperti itu, kita ngaku cinta nih, tapi kita tidak melakukan seperti apa yang Allah suka gitu ya, maka kita sudah menundukkan gitu ya keimanan kita kepada Allah itu, atau kita menjadikan ego dan nafsu kita itu di atas keimanan kita kepada Allah begitu. Nah itu kan kita cinta kepada Allah gitu ya. Nah bagaimana kalau kita cinta kepada Rasulullah? Iya nih, Ustaz. Nah cinta kepada Rasulullah, ketika kita cinta kepada Allah gitu ya Mbak Jesni, maka secara bersamaan kita pun cinta kepada Rasulullah gitu ya. Karena apa? Karena mentaati Allah berarti kita juga mencintai Rasulullah gitu ya. Begitupun ketika kita mentaati Rasulullah berarti kita juga mencintai Rasulullah gitu ya. Nah, hal ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah gitu ya. Hai Nabi Muhammad gitu kan ya. Katakanlah Muhammad gitu ya, jika engkau mencintai Allah gitu ya, maka fattabi'uni, ikutilah aku gitu ya, maka niscaya Allah itu juga akan mencintaimu gitu. Ya Mbak, yang pertama tadi adalah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari yang lainnya. Nah yang kedua ini apa gitu ya, yang kedua adalah mencintai karena Allah. Jadi mencintai sesuatu karena Allah. Jika kita mencintai seseorang, maka cinta kita kepada seseorang itu adalah karena kita cinta kepada Allah gitu ya. Dan ini adalah bentuk keimanan tertinggi kepada Allah gitu ya. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya, apa bentuk amalan yang paling tinggi? Ya, yang bentuk amalan yang paling tinggi adalah ia mencintai sesuatu karena Allah. Begitu. Nah, ketika kita mencintai sesuatu karena Allah, maka apapun yang kita lakukan dalam kegiatan apapun atau dalam melakukan hal apapun itu pasti karena kecintaan kita kepada Allah. Dan bahkan Allah sendiri gitu ya mensifati orang-orang yang seperti ini gitu ya. Ya, hal ini termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya. Jadi maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya. Nah, orang-orang yang seperti apa gitu Mbak Jesni? Dilanjutkan dalam ayat berikutnya, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka yang lemah lembut kepada orang-orang mukmin dan mereka yang tegas gitu ya kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Jadi mereka yang berjihad di jalan Allah gitu ya, dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Nah, dari ayat ini gitu ya, bahwa ketika mereka sudah mencintai Allah atau mencintai karena Allah, maka mereka akan melakukan apapun yang Allah suka dan menjauhi apa yang Allah tidak suka gitu ya. Dan mereka juga tidak takut kalau ada orang-orang yang mencela atas apa yang mereka lakukan gitu. Nah, tanda yang ketiga nih Mbak Jesni gitu ya, dari tanda-tanda orang yang merasakan manisnya iman itu adalah mereka membenci kekufuran gitu. Betul,
maksud dari tanda mereka yang membenci kekufuran itu seperti apa nih Ustazah? Iya. Kalau tadi kan cinta kepada Allah, kita dengan membuktikan gitu kan ya, cinta kepada sama manusia yang disandarkan juga kepada Allah. Nah ini ketiga nih, membenci kepada kekufuran. Iya. Nah, membenci kepada kekufuran gitu ya. Maka ketika seorang itu mencintai Allah gitu ya, maka tentunya dia akan selalu dekat dengan Allah. Begitupun ketika kita itu menyukai seseorang, maka kita pun akan melakukan sesuatu yang supaya itu tuh selalu dekat sama dia gitu ya. Nah, begitupun sebaliknya ketika kita itu membenci seseorang gitu ya, maka kita pun tidak mau mendekat. Nah, kalau kita sudah mencintai Allah, kita melakukan apapun karena Allah gitu ya, maka apapun yang kita lakukan itu ingin selalu dekat dengan Allah. Begitupun ketika kita sudah seperti itu, kita tidak akan mau loh jauh-jauh dari Allah gitu loh. Karena sudah ngerasa cinta, aku nggak mau jauh-jauh gitu ya. Nah itu, hal ini banyak sekali gitu ya, Mbak Jasni, bisa kita lihat atau bisa kita baca gitu ya pada sahabat-sahabat Rasulullah di masa dahulu gitu ya, seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu an gitu ya, yang beliau gitu ya itu sungguh rela gitu ya, ditindih badannya dengan batu yang besar dan sangat panas di tengah padang pasir yang begitu panas gitu ya. Ya itu ya. Iya. Dan sakitnya gitu. Tetapi itu tidak dirasakan oleh Bilal bin Rabah karena apa? Karena saking cintanya kepada Allah. Gitu. Begitupun dengan Sumayyah radhiyallahu an dan juga Yasir radhiyallahu an. Mereka mati syahid karena mempertahankan keimanannya kepada Allah gitu ya. Jadi kalau dinyatakan dalam sebuah hadis gitu ya, bahwa orang-orang yang beriman itu akan membenci untuk kembali kepada kekafiran. Mereka lebih suka dimasukkan ke dalam neraka daripada kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan mereka. Jadi ini sesuai sama gitu ya, atau sesuai seperti para sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka rela melakukan apapun gitu ya untuk mempertahankan keimanannya kepada Allah gitu. Dan kecintaannya. Iya, dan kecintaannya kepada Allah. Nah, itulah bahwa membenci kekufuran itu bermakna bahwa tidak akan mau kembali lagi kepada kekufuran di masa lalu. Ya baik Ustazah, tadi sudah dijelaskan bagaimana tanda-tanda orang-orang yang akan mendapatkan manisnya iman begitu kan. Adakah Ustazah buat kita nih supaya bukan supaya ya, kita juga ingin tuh merasakan manisnya iman begitu. Apa sih yang bisa kita lakukan agar kita itu bisa mendapatkan manisnya iman itu? Ya baik Mbak Jasni, di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang besar bagi kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki kecintaan kita kepada Allah, supaya Allah memberikan kepada kita tanda-tanda orang-orang yang bisa merasakan manisnya keimanan kepada Allah gitu ya. Dan kita juga berdoa kepada Allah untuk selalu dijaga agar tidak lalai dari kecintaan kita kepada Allah gitu ya. Dan ada doa yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi gitu Mbak ya. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbuka wa hubbu man yuhibbuka wal amalul ladzi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'i wal barad. Ya Allah, aku memohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu serta amalan yang menyampaikanku kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih aku cintai daripada diriku, keluargaku, serta air dingin di tengah rasa haus. Amin. Baik sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, kita sudah berada di akhir acara Bincang Ramadan. Semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustazah bermanfaat bagi kita semua, dan juga semoga kita bisa merasakan manisnya iman. Ya, terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya. Baik, saya Jasni Hasanuddin mohon undur diri, dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bincang Ramadan
yang akan selalu hadir selama bulan Ramadan. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.